Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Ayu Puspita dengan NIM 4012111106 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai laut lepas yang dimana berdasarkan pengaturan hukum laut internasional yaitu UNCLOS tahun 1982. Nah, jadi laut lepas itu adalah wilayah atau kawasan laut di luar dari laut teritorial ataupun dari zona ekonomi eksklusif. Nah, laut lepas ini terbuka untuk semua negara, baik negara berpantai ataupun yang tidak berpantai. Kawasan laut lepas ini dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UNCLOS tahun 1982 dan ketentuan lain juga tentang hukum laut internasional. Kebebasan laut lepas itu sendiri meliputi beberapa hal, baik untuk negara berpantai ataupun negara tidak berpantai. Antara lain seperti kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel pipa bawah laut, kebebasan untuk menangkap ikan, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dan yang terakhir itu kebebasan riset ilmiah. Nah, kebebasan ini dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu sendiri. Dan juga tentunya harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak yang telah diatur di dalam Konvensi UNCLOS 1982 yang bertalian dengan kegiatan di dalam kawasan itu sendiri. Nah, karena laut lepas ini bisa diakses oleh semua negara, maka tidak ada satupun negara yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun di dalam laut lepas pada kedaulatannya. Nah, setiap negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, itu mempunyai hak sendiri untuk melayarkan kapal di bawah bendera negaranya di dalam laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas itu harus menggunakan identitas dari negara asalnya, atau mungkin bisa dibilang sebuah kapal itu harus berlayar di bawah bendera suatu negara, kecuali dalam hal-hal lain yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi UNCLOS ini, yang harus tunduk pada yurisdiksi eksekutif negara itu di laut lepas. Nah, setiap negara itu harus melaksanakan efektif yurisdiksi pengawasannya dalam bidang administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang telah mengibarkan bendera negaranya. Nah, demi keamanan suatu negara juga, suatu negara dapat melakukan suatu tindakan atas kapal-kapal yang diduga mencurigakan yang berada di laut lepas yang akan memasuki dari wilayah negaranya. Nah, berdasarkan kutipan artikel ini, ada suatu pertanyaan, yaitu apakah penangkapan yang dilakukan TNI AL di laut lepas ini terjadi? Apakah sah menurut hukum internasional? Berdasarkan dari apa yang telah saya baca sebelumnya, berdasarkan UNCLOS tahun 1982 pada pasal 110 tentang melakukan hak pemeriksaan terhadap kapal, penangkapan terhadap kapal tersebut dibenarkan adanya. Hal ini terjadi karena kapal tersebut tidak menggunakan bendera kebangsaannya. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan para Interpol karena hal tersebut mungkin saja akan mengancam pertahanan negara Indonesia. Nah, setelah diselidiki, kapal tersebut menggunakan bendera Afrika Taggo, yang mana sebelumnya kapal tersebut telah menggunakan berbagai bendera negara, termasuk negara Jepang, Korea Selatan, dan Mozambik. Bahkan nama kapal tersebut pun sudah berubah-ubah sebelum masuk ke Indonesia ini. Nah, setelah diperiksa dan diselidiki lebih lanjut, ternyata kapal ini berisikan beberapa
beberapa awak kapal yang dimana mereka itu diduga sebagai budak di kapal tersebut karena sewaktu mereka menaiki kapal tersebut, berkas-berkas atau dokumen yang mereka miliki itu disita dan mereka tidak dibayar sama sekali pada saat berada di kapal tersebut. Bahkan lebih kurang sudah sekitar 10 bulanan mereka ditahan di kapal tersebut. Nah, jadi karena kapal tersebut yang awal mulanya memang tanpa adanya kebangsaan, maka kapal tersebut sah-sah saja atau boleh menurut hukum internasional untuk ditahan atau diperiksa. Nah, kemudian lebih lanjut, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kapal tersebut juga terlibat dalam kasus perbudakan. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya dan sah-sah saja apabila TNI AL di Indonesia menangkap atau menahan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.